Oke, mulai. Oke, oke, sebelumnya saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Di sini saya bersama rekan tim saya akan mempresentasikan hasil laporan magang kami dari 4 bulan sebelumnya. Sebelum masuk ke dalam isinya, mungkin kita terlebih dahulu perkenalan dulu. Di sini ada Mas Aditya Giri Kurniawan yang bertugas sebagai full stack developernya. Kemudian ada Mas Ahmad Doni ya, yang berperan sebagai UI UX developernya atau desainnya. Kemudian ada saya sendiri, Habis Umar Fadilah, ya, dan tugas saya juga sebagai UI UX-nya untuk menemani Mas Doni. Saya lebih berfokus kepada webcamnya. Oke, yang pertama kita masuk ke profil perusahaannya. Jadi di sini kita kemarin magang di eh, salah satu perusahaan yang bernama Stronger Manufacture, yang mana perusahaan ini itu berfokus pada produksi pakaian jadi untuk pasar lokal dan ekspornya. Kemudian ada visi dari perusahaan ini tersebut, yaitu perusahaan menekankan kepemimpinan dalam kualitas produk. Kemudian ada misinya mencakup kualitas internasional, pemanfaatan teknologi, dan masih banyak lainnya. Oke, kita lanjut yang untuk proses pelaksanaannya. Oh, yang untuk proses pelaksanaannya ini eh, pertama-tama itu ada perkenalan dan orientasi, kemudian kita melakukan diskusi mengenai proyek, kita kemudian setelah berdiskusi kita menganalisis kebutuhannya, kemudian kita melakukan brainstorming atau planning, setelah itu kita merancang sistem IRD-nya, merancang UI UX, development, unit testing, ada development, dan terakhir training usernya. Oke, di sini untuk analisis kebutuhannya itu ada 5 poin. Eh, yang mana poin pertama itu mengenai pencatatan pemesanan yang dilakukan secara manual. Kemudian ada poin kedua, penentuan alur jadwal produksi yang masih dilakukan secara manual. Kemudian poin ketiga, proses produksi yang dipantau masih secara manual juga. Kemudian ada poin keempat, yang mana rekapnya ini juga masih manual. Kemudian ada poin kelima, karyawan. Jadi karyawan melaporkan produksi itu hanya secara lisan tanpa bukti yang akurat. Kemudian di sini ada brainstorming atau dan planning kita. Itu ada poin pertama itu menerapkan pengembangan sistem produksi berbasis website sebagai solusinya karena kan tadi masih banyak yang manual. Jadi kita buatkan untuk yang versi websitenya. Kemudian kita menentukan teknologinya. Kita di sini menggunakan Laravel 12, Tailwind, CSS, dan masih ada beberapa lagi. Kemudian kita melakukan pengembangan tugas sesuai stack role masing-masing anggota. Yang terakhir kita merancang project timeline supaya tetap berjalan secara terstruktur. Oke, di sini kita masuk dalam perancangan database IRD-nya. Ya, di sini kita akan lemparkan ke Mas Giri yang mungkin nanti akan dijelaskan langsung oleh Mas Girinya sendiri. Monggo Mas Giri. Oke, tes tes. Apakah aman suaranya? Oke, aman. Aman-aman. Oke, sebentar. Saya share screen kan terlebih dahulu. Oke, ini apakah ini sudah muncul di layar untuk share screen? Oke, sudah. Sudah. Oke, eh, berikut ini merupakan rancangan database ERD ya. Di sini saya dan tim merancang menggunakan sebuah website yang bernama DB Diagram untuk merancangnya. Nah, di sini itu tabel-tabel yang berkaitan tentang untuk pengembangan aplikasi itu cukup banyak. Tapi di sini eh, saya akan meringkasnya. Yang penting poin-poinnya ya.
Untuk yang pertama ada database yang berkaitan dengan pengguna ya atau user. Jadi yang berkaitan dengan user itu ada tabel users itu sendiri, lalu ada user profile yang mencatat detail usernya seperti nama lengkap, nomor HP, dan lain-lain. Terus ada salary system, sistem gaji para usernya atau karyawan ya. Terus ada gaji dari karyawan itu. Terus lanjut ke database yang berkaitan dengan master product ya. Di sini ada tabel produk kategori, material, terus ada tekstur juga, ada slip, slip itu lengan ya. Terus ada size untuk ukuran ukuran produknya, terus ada service dan masih banyak sebenarnya. Terus database yang berkaitan dengan customer ya, ada customer ya. Di sini isinya kayak mencatat nama customer, nomor HP customer, sama eh, tempat asal customer. Lalu untuk database yang berkaitan dengan pesanan atau order ya. Di sini ada tabel orders itu sendiri untuk mencatat eh, data ya dari customernya siapa yang beli, terus ada produknya yang dibeli apa, terus dan masih banyak lagi ya. Terus ada desain varian ya, desain varian ini berelasi dengan order. Eh, Desain varian itu bisa memiliki beberapa order banyak. Terus lanjut ada order items, tabel order items ini untuk menyimpan data setiap satu orderan secara detail gitu ya. Seperti kayak slip-nya pakai apa dan size-nya apa. Lalu ada extra service juga. Oke, lanjut ke database yang berkaitan dengan payment atau pembayaran. Di sini ada invoice untuk setiap orderan, lalu ada payment itu sendiri, dan juga ada memiliki payment method ya. Lalu di sini ada untuk tabel yang berkaitan dengan tahapan produksi. Ya, ini tuh khusus berkaitan dengan role product manager nantinya. Jadi product manager bisa mengatur tahapan-tahapan produksi untuk pesanan nanti di tabel ini. Terus lalu ada work order dokumen. Work order dokumen itu seperti salah satu fitur dari aplikasi kami yang kayak menyediakan dokumentasi untuk para karyawan melihat detail-detail pekerjaan mereka. Seperti kayak cutting pattern-nya gimana, terus chain close-nya gimana, terus rib size-nya gimana, printing, finishing-nya gimana, dan masih banyak yang lain-lainnya. Sebenarnya masih banyak, tapi kita akan meringkas waktu. Jadi mungkin cukup udah saya sampaikan untuk inti-intinya. Oke, jadi saya akan kembalikan ke Mas Hafiz. Monggo Mas Hafiz. Oke, itu tadi penjelasan dari Mas Giri. Kemudian kita masuk untuk perancangan UI UX atau desain Figma-nya. Yang ini akan dijelaskan secara langsung oleh Mas Doni. Monggo, Mas Doni. Oke, izin share screen dulu. Apa udah terlihat? Sudah. Oh, Aman. langsung aja masuk ke Figma. Yang ini kita pertama masuk ke wireframe. Ini semua dibuat dari teman saya yang bernama Mas Hafiz itu. Di ini butuh waktu lama, range 1 sampai 1,5 bulan. Dari kita tuh buatnya dari admin, PM-nya,
lalu ada dari karyawan juga. Tentu ini yang paling lama pembuatannya di admin. Terus langsung saja masuk ke job saya, yaitu memulai desain. Pertama-tama kita pakai komponen tentunya dari owner, admin, PM, lalu karyawan. Langsung masuk ke desain inti. Pertama di role owner ya. Role owner itu bisa mencakup semua dari menu-menu pada admin, PM, dan karyawan. Jadi di sini owner itu punya banyak menu, mewakili antara semua role. Dan di admin fokus pada order saja. Ini yang mungkin fokusnya paling banyak di sini. Bukan di sini aja sih. Admin juga ditugaskan untuk buat work order. Lalu PM. Masuk ke PM itu PM itu tugasnya hanya menjadwal saja dan memantau pekerjaan. Lalu gimana usernya? Usernya itu sama saja di sini. Jadi ini multifungsi owner, admin, PM, dan karyawan. Apa udah cukup? Cukup. Oke, langsung saya lempar ke Mas Habis saja. Oke, Mas Habis, monggo. Oke, itu tadi penjelasan singkatnya mengenai desain dari Mas Doni. Kemudian kita masuk ke developmentnya atau full stacknya. Ini kita lempar lagi ke Mas Giri. Monggo Mas Giri. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Untuk development ini saya juga akan saya screenkan dan melakukan penjelasan secara singkat saja. Apakah sudah tampil Sudah tampil. di Sudah. layar? Jadi untuk development itu kita sepakat menggunakan framework Laravel 12 ya. Untuk front end-nya kita masih menggunakan Black Engine, terus kita juga menggunakan Alpine.js untuk mengatasi masalah front end-nya. Terus lalu untuk back end-nya kita juga menggunakan bawa alat dari Laravel seperti mengatur migrasi untuk database-nya, lalu mengatur controller, mengatur model, mengatur roots-nya, dan juga di sini saya menggunakan middleware juga untuk mengatur tiap role-nya. Terus ya mungkin itu saja sih, soalnya di development ini kita semua dihandle oleh framework Laravel. Mungkin itu saja Mas Agus. Saya akan kembalikan lagi Mas Agus. Oke, terima kasih Mas Giri untuk penjelasan singkatnya dan detailnya. Kemudian di sini kita lanjut ke unit testingnya, yang mana ini akan dijelaskan lagi oleh Mas Doni. Monggo Mas Doni, langsung saja. Oke, terima kasih Mas Habis. Oke, langsung saja masuk ke Notion. Di sini ada beberapa modul-modul
dari kami yang sudah dibuatkan untuk para karyawannya. Pertama ada owner. Ini buku manual, jadi pembimbing kami itu pengen dibuatkan buku-bukunya. Ini owner, terus balik lagi ke admin. Mungkin ini yang paling banyak juga, ada beberapa subbab dan bab-bab lain. Lalu ada dari project manager, ini ada monitoring, lalu penjadwalan ya, dan ada yang lain-lain juga ya. Lalu ada karyawan produksi, ini hanya tampilannya, tugas, lalu ada aksi-aksinya juga. Apa udah cukup teman? Cukup. Oke, saya lempar ke habis. Monggo Mas Habis. Oke, terima kasih Mas Doni untuk penjelasannya. Kemudian kita lanjut, ini ada training usernya. Training usernya ini kita akan lemparkan ke Mas Giri ya. Atau langsung aja. Mungkin langsung bisa dibacakan Mas Hafiz saja karena Oh ini iya. juga masih berkaitan sama yang Mas Doni tadi sampaikan kok. Oke, baik. Ini jadi saya jelaskan secara singkat saja ya. Ini dilakukan pelatih kepada staf perusahaan agar mampu menggunakan sistem secara mandiri dan efektif. Jadi kayak mengenalkan sistem kami kepada karyawan yang ada di perusahaan tersebut gitu. Ya apa namanya yang diadakan itu pelatihan setiap role, dan juga yang tadi dijelaskan oleh Mas Doni itu membuat dokumentasi penggunaannya secara lengkap. Oke, kita lanjut saja, ini hasil aplikasinya. Kemudian hasil aplikasi ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, itu langsung saja Mas Giri. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Mungkin saya share dulu untuk hasil. Oke. Apakah udah muncul? Sudah Sudah, aman. sudah. Oke, di sini ini masih berbentuk lokal ya, karena apa? Sebenarnya sih websitenya udah berjalan ya, Mas. Ya, benar. Nah, Sudah. tapi karena ya menjaga privasi data perusahaan, jadi kami hanya menerapkan untuk lokal saja. Oke, kita langsung aja login pakai menggunakan akun owner. Nah, di sini, nah, jadi kenapa saya pakai akun owner? Karena akun owner itu mencakup semua. Jadi ya sama aja nanti biar nggak keluar masuk gitu. Nah, ini tampilan awal dashboard owner seperti ini. Ada card section card, terus ada section masing-masing untuk order by sales, graphic order per month, produk, customer per month, terus ada order by province ini untuk grafik yang menampilkan data customer dari mana aja. Terus lanjut, nah ini manage data yang tadi sudah disampaikan untuk master data ya. Di sini ada produk, terus master WO untuk master data WO-nya. Terus untuk finance saya skip dulu ya karena ini sudah agak beda. Terus manage user di sini si owner itu manage usernya di sini. Nah, terus untuk user profilnya ini tuh berisi tentang detail-detailnya, detail alamat-alamatnya atau apa gitu. Terus ini ada sales data. Sales itu buat kayak misal ada orderan, salesnya siapa, yang membawa orderan itu siapa. Lanjut untuk page admin ya. Ini saya anggap saja menggunakan login akun pakai admin. Ya, tapi nanti sama saja. Nah, di sini tuh
untuk di batch order tuh tampilannya seperti ini. Ada section card-nya juga yang menampilkan total order berapa, value, terus tagihan sama kekurangan pembayaran, terus ada card yang menampilkan status dari orderan. Ya. Nah, di sini masih kosong. Saya akan coba membuat satu ya. Admin misal mendapatkan orderan. Nah, di sini ada priority. Priority normal atau high. Kita coba normal saja. Terus kita atur deadline-nya. Kita pilih customer atau bisa menambahkan di sini juga bisa. Kita pilih saja yang sudah ada kalau saya siapkan. Terus detail produk. Pilih produknya apa, misal jersey. Terus materialnya, material sama teksturnya. Terus, nah ini detail orders. Jadi ada desainnya. Nah, di sini ada slip juga bisa mengatur. Jadi itu setiap satu desain dan per slip itu bisa mengatur best price-nya berapa. Misal best price-nya 65.000, kita bisa add size. Kalau add size tidak aja. Nah, di sini udah unit price-nya otomatis terisi ke 65.000. Tapi juga bisa diedit. Jadi kita 10, 10, 10. Kita ini bisa juga gambar ya. Langsung klik order aja. Nah, ini masih kosong. Soalnya ini di WIP. Nah, masih pending. Nah, di website kita itu kalau status produksi WIP atau work in progress itu harus add payment dulu ya, Mas. Jadi add payment terus di approve owner baru akan WIP ya. Ya, benar banget. Ya, makanya itu kita coba add payment ya. Add payment terus transfer kita DP dulu, misal DP 1 juta. Kita gambar. Nah, nanti di owner ketika admin menambahkan add payment itu bakal ada, nah ini pembayaran pending di payment history. Jadi harus approve dan kita juga bisa melihat. Kita langsung percepat aja biar meringkas waktu. Nah, kita udah approve, pasti otomatis di sini nah langsung pindah ke WIP. Ini juga bisa dilihat detailnya, lain-lain lah pokoknya. Oke, setelah itu di sini ada work order untuk admin membuatnya karena ini bakal lama jadi nggak usah ya. Kita tunjukkan saja di manage. Jadi bisa klik dulu. Nah, ini formnya. Terus shipping order berfungsi untuk orderan yang sudah finish. Terus misal sudah diambil atau sudah dikirim. Terus payment history seperti tadi. Terus ada data customer untuk mengelola customer. Gitu. Terus lanjut ke role page-nya product manager. Nah, di sini ketika sudah apa? Sudah WIP atau work in progress akan muncul di sini. Nah, jadi tugas product manager itu bisa mengatur untuk setiap tahapan-tahapan pembuatan atau produksinya itu mau kapan. Misal cuttingnya mau diatur di today, hari ini, beli hari ini. Nah, berarti nanti kayak di teks ini akan muncul. Nah, jadi akan muncul di karyawannya. Untuk yang teks ini tuh sebenarnya dikhususkan untuk karyawan, tapi ini bisa diakses untuk semua role, untuk manage-nya. Nah, gitu. Jadi PM itu harus mengatur semua tahapan produksi dari awal sampai akhir. Oke, lanjut saja ke role terakhir yaitu karyawan. Nah, di sini eh, tampilan untuk si karyawan itu melaporkan eh, tugasnya. Jadi misal untuk PO ya, pre-order seperti pembuatan work order atau desain, misal sudah selesai. Nah, jadi karyawan wajib checklist ini untuk menyelesaikan. Nah, di sini bakal hilang, berarti pekerjaannya sudah selesai. Gitu.
Begitu pun juga untuk karyawan yang divisinya nanti mengurus material, cutting, dan lain-lain. Wajib laporan lewat sini, harus wajib. Terus selain situ ada highlight itu kayak tadi yang disampaikan Mas Doni, monitoring. Ini nggak ada gambarnya karena tadi aku skip ya. Terus ada kalender. Nah, ini ada kalender per bulan sama per minggu. Dan filternya juga banyak, ada order by trip, order by deadline, dan eh, apa kalender untuk menampilkan data setiap tahapan itu sendiri. Oke, mungkin cukup Mas Hafiz. Saya kembalikan lagi. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan kami bertiga dari hasil apa magang kita. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kita mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.